introduction, Zara ini merupakan brand fashion yang didirikan oleh Amancio Ortega di negara Spanyol Barat Laut dan pada tahun 1975. Zara itu sendiri ini memiliki nama aslinya yaitu Zorba, tetapi Amancio Ortega menggantinya menjadi Zara dikarenakan terdapat sebuah klub lokal yang bernama Zorba. Lalu, Zara memasuki bidang fashion ini dengan tujuannya untuk menjual pakaian yang mirip dengan mode style pakaian kelas atas yang sedang populer, tapi mereka menjualnya dengan harga yang terjangkau. Amancio juga mengubah desain dan model distribusinya kepada tren-tren baru secara lebih cepat dan mereka menyebutnya sebagai instant fashion atau fast fashion. Lalu setelah Zara 10 tahun didirikan dan membuka toko yang pertama, Amancio Ortega ini mendirikan perusahaan induk Inditex yang saat ini berkembang menjadi perusahaan mode terbesar di dunia. Contohnya seperti Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, dan masih banyak-banyak lagi perusahaan sukses yang didirikan oleh Amancio Ortega sang pemilik Zara ini. Zara menjadi inspirasi awal dan berkembangnya perusahaan Inditex yang didirikan oleh Amancio Ortega. Value proposition or differentiation dari brand Zara. Brand Zara ini merupakan brand yang terkenal dan diminati oleh para masyarakat dikarenakan harganya yang miring dan memiliki mode yang kekinian. Zara ini juga mengutamakan value mereka pada konsepnya yang disebut instant fashion or fast fashion. Dan fast fashion ini digunakan oleh Zara untuk menargetkan para audiens yang sebagian besar merupakan orang yang dewasa yang masih muda. Tujuan utama Zara di sini untuk berkontribusi dengan gabungan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dikarenakan hal tersebut, Zara berhasil mendirikan perusahaannya di negara seperti Amerika Serikat dan Cina. Zara berhasil karena konsep instant fashion tersebut dalam menyediakan produk dengan kisaran harga yang dapat diterima banyak orang juga. Lalu, Zara juga berfokus pada merancang, mendistribusikan, dan memasuk bahan-bahan baku yang memadai. Pada subbab industry analysis di sini, saya akan menjelaskan definisi industri beserta pestle analysis. Zara merupakan bisnis fast fashion yang bergerak pada industri retail yang tersebar di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Zara sendiri merupakan flagship store dari Inditex. Inditex merupakan pengecer mode terbesar di dunia berdasarkan penjualan di seluruh dunia. Ia memiliki 7 rantai, di antaranya ada Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Oysho, dan Otherq. Karena luasnya jangkauan distribusi Zara serta bisnis model yang cenderung cepat dalam pendistribusiannya, sehingga harus memahami bahwa industri fashion adalah industri yang mempunyai permintaan yang tidak dapat diprediksi, dikarenakan dapat naik dan turun. Berikut merupakan faktor yang memengaruhi bisnis Zara. Yang pertama yaitu political. Permasalahan politik di sini yaitu mengukur sejauh mana pengaruhnya terhadap bisnis. Hal yang bisa memengaruhi yaitu dari segi kebijakan atau peraturan pemerintah. Karena Zara sendiri memiliki banyak cabang dan tersebar di beberapa negara, maka faktor politik haruslah diperhatikan karena setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa menjadi informasi sebagai penetapan harga, metode pengiriman, serta operasional bisnis karena Zara sendiri memegang prinsip delivery on time. Zara merupakan brand dari Spanyol, sehingga kebijakan European Union's Free Trade yang bertujuan untuk memberi kesempatan untuk perdagangan bebas di antara anggotanya mempermudah Zara menikmati pasokan bahan mentah dan ekspor yang lancar. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi akan sangat berpengaruh pada suatu bisnis. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat inflasi, angka pengangguran, selera masyarakat, atau keadaan finansial suatu negara. Karena Spanyol sendiri merupakan negara yang memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, membuat Zara memiliki keuntungan dari hal tersebut, yaitu gaji untuk pekerja yang lebih terjangkau. Dan yang ketiga ada faktor social cultural. Faktor sosial budaya memengaruhi penilaian Zara terhadap selera masyarakat setempat. Dengan hal itu, mereka bisa mendistribusikan serta membuka cabang pada lokasi yang tepat.
Untuk selanjutnya yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi bisnis Zara baik dalam bidang persaingan, pemasaran, maupun distribusi. Dalam menjalankan bisnisnya, pada bidang fast fashion, Zara memaksimalkan penggunaan teknologi sebagai keunggulan kompetitif dengan mengait sumber daya potensial. Zara memiliki teknologi berupa tracking trend, dan karena lead time mereka hanya 2 minggu membuat produk mereka selalu up to date. Perkembangan teknologi yang mempengaruhi Zara yaitu seperti yang kita ketahui saat ini, banyak jasa titip online untuk dikirimkan ke wilayah yang tidak terjangkau oleh Zara. Hal itu memberikan keuntungan bagi Zara karena produk mereka bisa menjangkau pasar lebih luas lagi. Lalu ada faktor environmental. Permasalahan terkait lingkungan saat ini menjadi concern bagi masyarakat, terutama sampah dari industri mode. Menyadari hal tersebut, Zara berupaya untuk meningkatkan citra sustainable dengan meluncurkan gerakan Join Life, yaitu dengan meluncurkan beberapa produk eco-friendly, serta penggunaan paper bag, yang mana mereka ingin mengurangi sampah plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ada legal. Zara adalah merek mode dan mungkin ada beberapa masalah hukum yang berdampak signifikan pada penjualannya. Bisnis mode sangat rentan dengan hal hak cipta dan merek dagang. Karenanya membuat mereka harus memperhatikan produk yang mereka luncurkan. Karena Zara sendiri pernah dituding menjiplak dari brand ternama. Di sini saya akan membahas mengenai 5 force analysis dari perusahaan Zara. Yang pertama adalah Threat of New Entrant. Zara merupakan perusahaan peritel pakaian fast fashion dengan tingkat ancaman pendatang baru yang rendah. Hal ini karena Zara memiliki strategi untuk menghambat masuknya pendatang baru seperti strategi ekstrinsitas pelanggan, pembentukan merek, diferensiasi produk, dan skala ekonomi. Zara memberikan harga yang wajar dengan kualitas yang tinggi sehingga menyulitkan pendatang baru untuk bersaing. Selain itu, pemasaran, branding, distribusi, dan rantai pemasokan Zara yang sudah sangat besar membuat para pendatang baru menghadapi waktu yang sulit untuk bertahan dan mencapai pangsa pasar. Yang kedua adalah Threat of Substitute. Zara menghadapi ancaman pemain pengganti yang rendah. Dalam industri fashion sendiri, semua substitusi pada dasarnya hanyalah kompetisi. Koleksi yang berbeda juga dapat bertindak sebagai pengganti, di mana semua orang dapat menggunakan mode yang sama di musim yang berbeda. Yang selanjutnya adalah bargaining power of customer. Daya tawar pembeli atau pelanggan termasuk kategori sedang. Mereka memiliki daya tawar tidak langsung yang memaksa Zara atau industri fashion lainnya untuk berinovasi dan berdiferensiasi untuk menarik dan mempertahankan pembeli. Karena konsentrasi pembeli tidak berada di pasar tertentu, mereka memiliki tingkat daya tawar yang berbeda-beda. Biaya peralihan pelanggan rendah yang menekankan Zara untuk tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat yang sama dan juga menjaga biaya yang tetap kompetitif. Yang selanjutnya adalah bargaining power of supplier. Daya tawar pemasok termasuk rendah dan hampir tidak signifikan. Zara mengalihdayakan produksinya di mana sebagian besar produksinya berasal dari sekelompok-kelompok yaitu India, Bangladesh, Spanyol, Maroko, Portugal, dan lain-lain. Karena memiliki daftar pemasok yang bervariasi atau pemasok konsentrasi tinggi, daya tawar pemasok rendah, sehingga Zara dan perusahaan merek lainnya mengendalikan harga dan pemasok penerima sebagian kecil dari keuntungan. Selanjutnya adalah competitive rivalry. Zara menghadapi persaingan yang ketat dengan merek retail besar lainnya seperti H&M dan Uniqlo. Berbagai perusahaan retail fashion dari yang besar hingga kecil membuat industri ini sangat kompetitif dan sensitif terhadap harga. Loyalitas merek dan pelanggan Zara bersama dengan penawaran produk unggulannya membantunya bersaing dengan para pesaingnya. Zara sendiri menetapkan pendekatan integrasi vertikal dalam model rantai pemasokan agar secara konsisten meluncurkan model atau trendy yang baru bagi pelanggannya. Aktivitas ini dilakukan agar meningkatkan kepuasan pelanggan. Pesaing dalam bidang fashion sangat ketat, oleh karena itu perusahaan Zara selalu menganalisis perkembangan dan tren industri agar dapat menyediakan produk yang sedang dicari oleh semua orang. Idea Generation. Pada Idea Generation ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih terciptanya ide dari suatu usaha bisnis. Nah, jadi bagaimana nih Idea Generation dari Zara? Brand fashion Zara sendiri tercipta dari suatu permasalahan yang disadari oleh pendiri Zara, yaitu Amancio Ortega pada tahun 1975, di mana produk fashion yang beredar di pasar hanyalah produk
produk fashion yang diinginkan oleh produsen atau produk-produk fashion yang bisa dipesan saja. Hal ini mengakibatkan jenis produk yang bisa digunakan oleh masyarakat memiliki harga yang cukup tinggi, namun jenisnya sangatlah terbatas, serta pengerjaan produk yang cukup lama. Bahkan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah akan sulit nih untuk mendapatkan produk-produk fashion dengan kualitas baik, karena harga untuk produk fashion tersebut dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Nah, permasalahan inilah yang mengakibatkan Amancio Ortega untuk berpikir bagaimana menciptakan produk fashion yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, namun memiliki harga yang cukup terjangkau, jenis yang beragam, serta waktu produksi yang cepat. Amancio Ortega pun memiliki ide untuk meniru suatu produk gaun malam yang harganya sangat tinggi yang ia lihat pada sebuah toko. Gaun tersebut didesain dengan motif kembang. Tak disangka bahwa beberapa gaun tiruannya itu laku di pasaran dengan harga terjangkau. Ide ini kemudian menghadirkan toko pertama Zara yang berfokus pada penjualan pakaian dalam fashionable. Namun, ide tersebut terus dikembangkan dan diinovasikan sehingga hadirlah brand Zara yang sekarang. Pengembangan ide ini terjadi karena Zara ingin berfokus kepada pendekatan konsumen mereka dengan metode menyediakan produk fashion yang setara dengan produk-produk brand kelas atas, namun juga memiliki harga yang terjangkau. Zara juga menyediakan produk yang selalu bergonta-ganti agar konsumen bisa menjadi diri mereka sendiri, atau dapat dikatakan produk fashion Zara merupakan produk fashion yang up to date. Zara juga memproduksi cukup banyak produk untuk setiap desainnya, tidak hanya satu atau dua produk per desain seperti pada abad ke-19. Seluruh inovasi serta pengembangan ide yang diterapkan oleh Zara inilah yang menyebabkan Zara terus berkembang hingga tidak lagi berfokus pada produk fashion pakaian dalam saja, tetapi ke seluruh produk fashion seperti baju, celana, rok, dress, topi, sepatu, dan bahkan juga produk fashion seperti parfum. Selanjutnya untuk bagian marketing atau pemasaran, saya akan mengulas dua subtopik, yaitu marketing mix dan branding Zara. Zara sebagai salah satu brand fashion terkemuka di dunia memiliki strategi marketing mix dan branding yang sangat bagus. Produk-produk Zara seperti jeans, celana, atasan, rok, pakaian rajut, kaos, dan sebagainya dapat digunakan oleh pria, wanita, dan bahkan anak-anak. Strategi produk Zara adalah menawarkan solusi untuk semua orang yang menginginkan gaya fashion berbeda, baik formal maupun casual. Zara bekerja sama dengan talenta lokal untuk membawakan tren fashion terbaik dan meluncurkan banyak desain baru setiap tahunnya yang disesuaikan dengan selera pasar. Karena itu, produk-produk Zara selalu fresh dan up to date dengan tren fashion. Produk Zara memiliki label yang unik dan berbeda, sehingga mudah diidentifikasi. Terkait harga, Zara menerapkan market-based pricing strategy, sehingga penetapan harga sesuai dengan jumlah yang bersedia dibayar oleh konsumen, dan biaya produksi disesuaikan dengan target harga tersebut. Harga yang ditawarkan Zara jauh lebih terjangkau dibandingkan merek internasional lainnya. Dan untuk setiap negara, Zara memiliki harga yang berbeda. Zara memiliki toko-toko offline di sekitar 90 negara dengan lebih dari 2.200 outlet, yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan Zara sendiri dan bukan merupakan franchise. Zara juga berjualan online di beberapa platform e-commerce. Proses distribusi Zara dimulai dari manajer toko yang mengirim pesanan ke kantor pusat 2 kali seminggu berdasarkan data penjualan toko dan preferensi pembeli. Lalu pesanan tersebut disusun oleh tim komersial dan dikirimkan ke pusat manufaktur. Produk-produk baru Zara diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah terbatas, sehingga memberikan kesan eksklusif. Untuk promosi, Zara lebih memilih bergantung pada promosi dari mulut ke mulut dan media sosial daripada alat pemasaran yang mahal. Karena itu, Zara tidak pernah tampil di televisi ataupun terlihat dalam kampanye yang mencolok. Dengan 30 juta pengikut di Facebook dan 50 juta pengikut di Instagram, kekuatan media sosial Zara cukup kuat. Sebagian besar pendapatan Zara dihabiskan untuk membuka toko baru, memberi real estate yang mahal, dan dekorasi untuk tokonya. Bagi Zara,
Etalasenya saja cukup untuk menjual produknya dan mereka tidak memerlukan iklan-iklan yang mahal. Sebagai salah satu brand yang besar, Zara memposisikan dirinya sebagai produsen pakaian berkualitas tinggi dengan berbagai macam gaya fashion up-to-date dan harga yang terjangkau. Zara selalu menjaga core values brandnya, yang diungkapkan dengan 4 karakteristik utama, yaitu keindahan, presisi, fungsionalitas, dan keberlanjutan. Tidak banyak brand clothing yang dapat mengikuti tren fashion terkini sambil tetap menjaga kualitas produknya dan menjualnya dengan harga terjangkau. Karena itu, tak heran Zara adalah salah satu brand fashion internasional terbesar di dunia. Lesson learning. Setelah analisis yang dilakukan, banyak yang dapat kita pelajari dari perusahaan Zara ini. Perusahaan Zara ini sudah berdiri sejak lama, tetapi sampai sekarang mereka masih menjadi perusahaan yang besar hingga mendunia dan memiliki perusahaan indeks sendiri. Hal ini dikarenakan mereka memiliki banyak yang inovasi dan selalu konsisten terhadap perkembangan yang ada. Kita harus belajar dari Zara karena mereka selalu memberikan barang up to date dan menarik banyak konsumen untuk membelinya. Zara juga mementingkan kualitas dan kepuasan para konsumen yang menjadi kunci utama kesuksesan perusahaan Zara ini. Mereka tidak mau selalu bertahan, mengikuti dan mempelajari perubahan yang ada. Kesimpulannya di sini yaitu perubahan merupakan hal yang sangat susah dan tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi dengan adanya kemauan dalam mengikuti tren, belajar dan melihat peluang yang ada, perusahaan akan selalu tetap bertahan dan tetap menjadi pilihan para konsumen. Hal ini akan terjadi dikarenakan produk yang kita jual itu tidak hanya itu saja, melainkan terdapat inovasi yang merupakan salah satu hal yang krusial dalam perkembangan sebuah bisnis. Ini merupakan kunci utama dari membangun sebuah bisnis. Inovasi itu sangat penting, terutama bisnis yang memiliki banyak pesaing seperti layaknya Zara ini. Maka sangat dibutuhkan inovasi yang selalu up to date untuk menjadi nilai tambah diferensiasi bisnis kita agar berbeda dari para pesaing. Lalu bisnis kita ini harus selalu tetap bertahan dalam perubahan-perubahan yang ada agar bisnis kita tidak terjatuh dalam kemungkinan yang buruk.